Baik, setelah kita mengetahui tentang mekanisme dari kuliah online dan ujian online, ada baiknya di sini kami sampaikan juga bagaimana cara untuk mendaftar mata kuliah di kampus. Ya, biasanya kita registrasi atau pendaftaran itu setiap semester. Jadi mata kuliah apa saja yang akan kita ikuti pada semester depan berikutnya itu ya. Jadi nanti ada caranya dengan KRS online. Kita punya sistem informasi akademik atau SIAKAD ya, nanti kita sebut SIAKAD. Di situ akan banyak informasinya dan kemudian terutama untuk registrasi atau mendaftar mata kuliah di masing-masing semester. Untuk semester 1 awal ini ya, mengingat karena masih awal dan mata kuliahnya sudah pasti yang diambil adalah mata kuliah tersebut, sehingga kami lakukan secara kolektif ya. Artinya dari kampus sudah mendaftarkan kalian ya, mahasiswa baru ya, jadi tidak perlu KRS online sendiri ya. Nanti untuk berikutnya atau semester 2 besok, nah baru Anda melakukan KRS online secara sendiri. Nah, informasi bagaimana tata laksana KRS online akan diberikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Dagmar dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi Stikes Akbidyo. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengisian KRS di SIAKAD Stikes Akbidyo yang beralamat di siakad.akbidyo.ac.id. Pertama-tama yang harus kita ingat adalah NIM atau nomor induk mahasiswa sebagai username dan password untuk pertama kali kita login ke dalam SIAKAD. Berikut ini adalah tampilan SIAKAD Stikes Akbidyo. Oh ya teman-teman, karena SIAKAD Stikes Akbidyo sedang dalam proses pengembangan, disarankan pada kalian untuk masuk ke dalam SIAKAD menggunakan komputer atau laptop. Jika kalian hanya dapat menggunakan handphone, disarankan pilih desktop view pada menu opsi. Oke, kita lanjut dengan menekan tombol login pada menu di sebelah kanan atas. Pada halaman ini kita akan isikan username dan password menggunakan NIM. Inilah tampilan kita apabila sudah berhasil masuk ke dalam akun yang kita miliki. Selanjutnya, pilih menu setting pada pojok kanan atas, lalu klik akun. Kita cek dulu kelengkapan kita pada update profil. Di sini kita cek atau kita isi data kita yang kurang atau salah dalam penginputan, antara lain NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, dan sebagainya. Untuk upload data bisa di skip terlebih dahulu, lalu klik save. Oh ya, jangan lupa untuk mengubah password kita dengan kembali ke menu akun, lalu klik pada update password dan masukkan password yang kita inginkan. Lanjut ke proses pengisian KRS. Yang kita lakukan adalah klik pada menu akademik dan tekan KRS online. Apabila muncul gambar seperti ini, berarti kalian belum mengambil mata kuliah tersebut, dan yang kita lakukan adalah memilih mata kuliah yang sesuai dengan semester yang kita ambil dengan mengklik tombol detail mata kuliah di sebelah kanan. Setelah muncul halaman seperti ini, kita pilih tambah KRS. Lalu setelah semua terisi, selanjutnya yang kita lakukan adalah menunggu persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Dan apabila sudah disetujui, semua akan muncul tampilan seperti ini di menu akademik pada opsi kartu rencana studi. Dan jika belum, kalian dapat mengeceknya di akademik, lalu klik kartu hasil studi dan pilih semester yang ingin dicek, lalu klik icon pada kolom aksi. Dan seperti inilah contoh mata kuliah yang sudah kita isikan.
Sekian video pendek tata cara pengisian KRS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada permasalahan, silahkan datang ke bagian akademik atau PAAK atau dapat menghubungi nomor WA saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru PMB 2020 dan juga mahasiswa lama yang mengikuti PKKMB 2020 sekarang ini. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kuliah online ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, karena kita ada pandemi begini, sehingga semua perkuliahan kita upayakan untuk tidak tatap muka langsung tetapi dengan cara online. Nah, ini akan kami jelaskan tentang mekanismenya untuk perkuliahan online. Yang pertama akan kami jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam suatu perkuliahan, satu mata kuliah itu memiliki komponen. Yang pertama ada komponen tim dosennya ya. Tim dosen ini bisa jadi ada 2 orang atau 3 orang atau lebih untuk satu mata kuliah. Nah, karena ini tim, sehingga kita perlu satu lagi ada komponennya adalah koordinator mata kuliah. Ini juga dari prodi ya, dosen juga. Nah, sehingga koordinator mata kuliah ini tugasnya adalah mengatur tadi antar dosen ini, mengatur bagaimana jadwalnya, bagaimana materinya, siapa yang materi, keberapa, temu keberapa, dan seterusnya. Itu koordinator mata kuliah. Nah, kemudian tentu saja ada mahasiswanya ya, dalam satu kelas itu ada mahasiswanya. Dan karena mahasiswa ini juga banyak dalam satu kelas, sehingga diperlukan namanya PJ kelas, penanggung jawab kelas. Sehingga di dalam satu kelas atau satu mata kuliah kita memiliki satu orang PJ. PJ-nya ini dipilih sendiri ya, nanti kalian pilih sendiri dari masing-masing kelas atau masing-masing mata kuliah siapa PJ-nya untuk kelas tersebut. Nah, PJ ini tugasnya mengkoordinasikan kepada seluruh peserta kuliah tersebut. Jadi mungkin ada komunikasi dengan koordinator mata kuliah gitu ya, juga komunikasi dengan dosennya. Jadi mungkin misalnya nanti kuliah jam 1 gitu ya, ternyata sudah mendekati jam 1, ternyata timnya bukan Bu A tapi yang Bu B dan seterusnya. Jadi ada informasi seperti itu. Ini nanti komunikasinya bisa melalui WA ya. Jadi nanti masing-masing kelas memilih PJ-nya gitu. Baik, itu tadi komponen untuk sebuah kelas. Tapi untuk yang sekarang karena kita bersifat online kelasnya, tetap ya komponen tadi harus ada di dalam satu mata kuliah atau satu kelas. Jadi nanti silakan kalian memilih PJ masing-masing di kelas Anda masing-masing. Nah, untuk yang online ini kita menggunakan sistem daring ya atau online. Jadi nanti perkuliahan tidak tatap muka tetapi lebih kepada menggunakan teknologi jarak jauh ya. Mungkin Anda sudah tahu, mungkin aplikasinya menggunakan Zoom atau Gmeet atau aplikasi yang lain gitu, atau kombinasi dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk komponen kelas. Terima kasih. Ya, berikut ini akan disampaikan tata cara atau teknis cara-cara untuk mengikuti kuliah online. Jadi yang pertama ya harus ya Anda siapkan aplikasinya, mau pakai dengan Zoom Meeting atau dengan Google Meeting. Jadi silahkan nanti Anda download dulu aplikasinya. Itu udah harus Anda punya, karena kita biasanya untuk kuliah itu menggunakan kalau nggak Zoom ya pakai Gmeet gitu. Nah, berikut ini ada mekanismenya akan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kuliah online pada masa pandemi saat ini. Peralatan yang disiapkan, yang pertama ada gadget, handphone, dan laptop. Yang kedua, koneksi internet. Yang ketiga, aplikasi terinstal seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Nanti pada saat perkuliahan mengikuti dosennya menggunakan aplikasi apa? Apakah WhatsApp, apakah Zoom, apakah Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain, atau kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswanya. Selanjutnya tentang perangkat perkuliahan. Nah, di sini saya perlu menjelaskan sedikit tentang perangkat perkuliahan. Dalam kegiatan belajar mengajar, di dalamnya tentu ada yang pertama dosen sebagai tenaga pengajar. Yang kedua ada koordinator mata kuliah. Biasanya koordinator mata kuliah sudah ditentukan dari prodi itu sendiri, ataupun dosen yang mengajar bisa merangkap sebagai koordinator mata kuliah. Yang ketiga ada penanggung jawab mata kuliah atau yang biasa kita sebut dengan PJ mata kuliah. Nah, di sini biasanya PJ mata kuliah dari mahasiswa itu sendiri. Satu mata kuliah dipegang oleh satu mahasiswa atau PJ mata kuliah. Yang keempat, pada perangkat perkuliahan tentu ada mahasiswa itu sendiri. Alur perkuliahan online. Langkah pertama, biasanya pada pertemuan pertama sebelum dimulainya perkuliahan, koordinator mata kuliah akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Apa saja sih isi dari kontrak perkuliahan? Koordinator mata kuliah menginformasikan tentang siapa dosen yang mengampu di mata kuliah tersebut, berapa bobot SKS dari mata kuliah tersebut, apa saja materi perkuliahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir pada mata kuliah tersebut, jadwal mata kuliah tersebut, dan informasi lainnya tentang mata kuliah tersebut. Langkah kedua, PJ mata kuliah atau penanggung jawab mata kuliah dari mahasiswa biasanya akan menghubungi dosen 1 hari sebelum dilaksanakan kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan tersebut untuk mengingatkan atau menginformasikan kepada dosennya. Kemudian menanyakan kepada dosen tersebut bahwa perkuliahan esok hari menggunakan aplikasi apa? Apakah menggunakan WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Selanjutnya, setelah penanggung jawab mata kuliah mendapatkan informasi dari dosen pengampu mata kuliah tersebut, maka penanggung jawab mata kuliah akan menginformasikan kepada teman-temannya, biasanya melalui WhatsApp grup untuk perkuliahan esok hari. Apakah melalui WhatsApp, apakah melalui Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Pada tahap terakhir atau langkah keempat, sebelum dimulainya perkuliahan, maka dosen akan meng-share atau membagikan link kepada penanggung jawab mata kuliah ataupun langsung kepada WhatsApp group tentang link ID dan password Zoom atau Google Meet. Pada langkah terakhir atau langkah keempat, pada saat sebelum perkuliahan dimulai, biasanya dosen akan meng-share link ID dan password Zoom atau Google Meet melalui WhatsApp group. Maka mahasiswa tinggal mengklik tautan yang di-share tersebut untuk dimulainya perkuliahan. Demikianlah sedikit gambaran mekanisme perkuliahan online pada masa pandemi saat ini. Terima kasih.